Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, adik-adik kelas 10 SMA Negeri 2 Kisah Manado. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ibi Jolong, Sarjana Teknik. Di sini Ibu akan mengasuh mata pelajaran kelas 10 untuk program IPA, sedangkan untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di kelas 10 IPS nanti akan diasuh oleh Pak Jo Kapo. Oke, sekian perkenalan. Ibu lanjutkan dengan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang operasi dasar komputer dan perangkat lunak. Nah, pada operasi dasar komputer ini kita akan mengenal komponen-komponen apa saja yang terdapat pada operasi dasar komputer. Kita harus mengenal ketiga komponen itu apa-apa saja. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brainware. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar kata-kata ini di SMP. Kalian sudah belajar tentang komputer. Nah, di SMA ini adalah materi pengulangan dari SMP, namun lebih diperjelaskan lagi. Dari tiga komponen perangkat keras ini, yang pertama Ibu akan jelaskan apa itu hardware. Hardware itu adalah perangkat keras, di mana pada perangkat keras ini ada tergolong dalam beberapa bagian atau ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu perangkat keras yang biasa kita kenal dengan namanya monitor. Mungkin bisa lihat di layar ada yang namanya monitor. Seperti ini monitor. Monitor ini fungsinya untuk menampilkan hasil dokumen yang telah kita input, atau dia menampilkan hasil ketikan atau apa saja yang kita input melalui keyboard. Yang kedua adalah CPU. Ini gambar dari CPU. CPU ini fungsinya untuk memproses data. Jadi data-data kita diinput, kemudian akan diproses di CPU. Yang berikut, yang ketiga adalah keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk kita menginput data-data kita ke dalam komputer. Dan yang keempat itu adalah mouse. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perangkat keras komputer. Dari perangkat keras komputer ini ada juga yang kita namakan dengan peralatan tambahan. Peralatan tambahan. Contohnya, kalau kita mau menghidupkan komputer, yang pastinya kita harus memerlukan listrik. Oleh karena itu, kita harus menginstalasi listrik dengan baik agar saat kita mengoperasikan komputer, kita tidak mengalami hambatan atau tiba-tiba kabelnya putus atau bagaimana akan mempengaruhi pengoperasian saat kita menjalankan komputer. Yang kedua, stabilizer. Pernah dengar kata stabilizer? Ya, ini adalah gambar dari stabilizer. Stabilizer ini dia berfungsi untuk menstabilkan komputer yang sedang kita gunakan. Ini contoh dari gambar stabilizer. Yang berikut adalah UPS. Pernah dengar kata UPS atau pernah lihat UPS? Nah, di samping ini akan ditampilkan ini yang namanya UPS. UPS ini dia merupakan penyimpan arus cadangan, di mana ketika kita menggunakan komputer listrik mati, maka UPS ini akan membantu kita agar komputer yang kita gunakan itu dia masih dalam keadaan hidup. Ya, kurang lebih 15 menit. Itu adalah peralatan tambahan dari komputer. Ada banyak juga perangkat-perangkat keras yang lain. Contoh seperti
ada flash disk. Flash disk itu dia tergolong dalam perangkat penyimpanan. Ada hard disk. Oh iya. Namun sebelumnya Ibu akan jelaskan di dalam CPU ada di sini. Di dalam CPU itu juga ada perangkat-perangkat keras perangkat-perangkat kerasnya. Di dalamnya itu ada perangkat keras penyimpanan. Ini yang namanya RAM. RAM ini dia berfungsi untuk menyimpan file atau data yang bersifat sementara. Artinya sewaktu-waktu dia akan terhapus jika kita menginstal ulang komputer. Ketika data kita tidak disimpan di data D dan data kita tersimpan di data C, otomatis saat kita install ulang data kita akan hilang. Dan yang kedua adalah penyimpanan yang kedua adalah hard disk. Hard disk ini dia berfungsi untuk menyimpan data bersifat permanen, di mana jika data-data kita simpan di data D atau data E, otomatis saat komputer kita di-reset atau diinstal ulang, dia masih tetap ada, dia masih terinstal permanen. Nah, di dalam CPU juga ada banyak perangkat-perangkat. Salah satunya itu adalah motherboard. Ini adalah gambar dari motherboard. Motherboard ini adalah ibu dari komputer, di mana dia berfungsi untuk menerima slot-slot dari semua perangkat-perangkat yang lain. Ini adalah gambar dari motherboard. Kemudian yang berikut adalah prosesor. Ya, prosesor atau biasa dalam bahasa Indonesia itu orang kenal dengan proses. Artinya prosesor ini dia berfungsi untuk memproses data. Jadi data kita diinput kemudian akan diproses di alat ini yang namanya prosesor. Ya, itu adalah peralatan-peralatan tambahan yang ada di dalam CPU. Yang berikut, jadi kesimpulannya Ibu kan langsung menyimpulkan bahwa hardware itu adalah perangkat keras atau benda atau alat yang dilihat secara nyata yang bisa kita raba secara langsung. Yang kedua, Ibu masuk yang kedua, komponen dasar yang kedua yaitu software. Software ini dia berupa aplikasi atau program. Jika kita punya perangkat keras namun kita tidak menginstal perangkat lunak, maka kita sebagai user tidak bisa menjalankan komputer. Contoh dari software atau perangkat lunak seperti yang biasa kita kenal dengan sebutan aplikasi-aplikasi itu. Kita mau mengetik, kita mau menghitung keuangan, kita mau mengedit sebuah gambar. Namun kalau kita tidak menginstal aplikasi software ke dalam komputer kita, maka kita tidak bisa gunakan komputer tersebut. Yang ketiga yaitu brainware. Tadi kita sudah ada hardware, kita sudah ada software. Yang berikutnya itu harus ada yang namanya brainware. Nah, brainware itu siapa? Brainware itu adalah sebagai pengguna. Brainware ini atau biasa kita kenal dengan user, atau kita biasa kenal dengan admin, atau kita biasa kenal dengan operator. Jadi adik-adik harus tahu bahwa dalam operasi dasar komputer ada 3 komponen. 3 komponen ini artinya mereka tidak boleh terpisahkan. Kalau kita punya hardware, kita punya software, namun tidak ada user, maka kita tidak bisa menggunakan komputer atau kita tidak bisa mengoperasikan komputer. Contoh lain lagi, kita punya perangkat keras. Kita adalah manusia. Andai saja kita sudah punya laptop, kita manusia. Namun di dalam laptop kita itu tidak terinstal yang namanya perangkat lunak atau aplikasi-aplikasi di dalamnya, maka kita tidak bisa menggunakan komputer. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan singkat tentang operasi dasar dari komputer. Di pertemuan pertama kali ini kita hanya belajar
sampai di sini dulu tentang operasi dasar komputer. Namun sebentar lagi setelah adik-adik menyaksikan video ini akan ibu berikan tugasnya nanti akan tampil di layar, nanti bisa dilihat tugasnya seperti apa, dan tugasnya kalau bisa dikumpulkan minggu depan lewat tugas di Google Classroom. Hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Dah.